Di diskusi sebelumnya, kita sudah membahas dasar Python mulai dari instalasi hingga kemudian struktur data sederhana di Python dan juga tentang logika if, nested if, lalu kita juga sudah bicara tentang definite looping, iterasi for, dan juga indefinite looping while. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut dasar-dasar dari Python dengan kemudian membahas tentang fungsi di Python. Mari kita simak. Mari kita mulai. Modul ini adalah bagian dari modul High Performance Data Science, HPDS. Tapi ini bagian pertamanya. Kalau di kurikulum tahu data, ini adalah modul ADSP. Jadi, Algoritma, Data Structure, and Programming. Baik, kita mulai saja. Kita sudah memakai print sebelumnya ya. Oke, itu tidak ada masalah. Tapi sebenarnya print lebih kaya, lebih banyak variasinya. Nah, kita akan bicarakan itu karena ini cukup bermanfaat bagi data scientist atau data analis. Nah, secara umum kita bisa baca dokumentasinya di link berikut. Silahkan mengacu ke sana untuk membahas membaca lebih lanjut. Tapi di kesempatan kali ini kita akan demonstrasikan beberapa di antaranya. Kita mulai dengan bagaimana print dilakukan secara klasik, agar kemudian nanti kita bisa menghargai bagaimana sintaks print di Python 3 yang terkini itu sangat membantu sekali. Oke. Kalau zaman dulu pas pada saat Python 2 dan juga sebenarnya di C, Java dan lain sebagainya, ketika kita mau mengoutputkan suatu variabel, maka kita perlu tahu tipe variabelnya dan menyesuaikan. Jadi contoh misalkan di sini, saya punya variabel NK, tipenya integer, sama dengan 7, AK, float, tipenya 89, nilainya 89,234 sekian. Lalu saya punya DT adalah sebuah variabel bertipe string, misalnya nilainya klasifikasi kanker. Nah, kemudian pakai sintaks yang lama dan masih bisa digunakan di Python yang terkini, cuma kita lihat sintaksnya. Misalnya saya mau menuliskan banyaknya kategori, lalu misalnya mau yang variabel pertama NK, karena NK itu integer, maka dia di sini perintahnya adalah %D. Jadi digit itu kayak angka integer gitu ya. Lalu \n ini menyatakan nanti ganti baris, misalnya dengan akurasi. Lalu kemudian misalnya di sini saya mau menampilkan variabel AK berikutnya, berarti floating point. Nah, kemudian kalau pakai perintah sintaks yang lama, sintaksnya adalah %, lalu kita mau menampilkan berapa banyak di belakang koma. Nah, itu perintahnya ×2f, berarti 2 angka di belakang koma. Kalau mau 3 angka di belakang koma, berarti 3f seperti itu. Lalu di sini ada perintah-perintah seperti \t, berarti tabulasi. Kalau \n, berarti ganti baris. Lalu kalau mau menampilkan string, maka perintahnya dengan sintaks yang lama adalah %s. Nah, selanjutnya kurungnya kita tutup double quote. Lalu jangan lupa di sini adalah spasi, bukan titik, bukan koma ya. Hanya spasi aja, lalu %. Lalu variabel-variabel yang tadi kita tetapkan yang ada di sini. Jadi di sini tadi ada digit, lalu float, lalu string gitu ya. Di sini harus bersesuaian, digit, float, string seperti itu. Nah, kalau kita jalankan di sini, maka hasilnya seperti yang kita harapkan, bahwa kemudian di sini adalah ini integer, lalu karena ada ganti baris, maka kemudian dia ganti baris ke sini. Nah, perhatikan karena di sini ada spasi, di sini muncul spasi. Jadi sebenarnya dia tidak perlu spasi setelah \n. Lalu dengan akurasi di sini saya 3f, maka di sini 3 angka di belakang koma. Lalu ada tabulasi \t, lalu muncul di sini tabulasi tab ya. Di sini tab. Lalu di sini muncul stringnya. Nah, kalau kita salah misalnya ya, dari tipe variabelnya, misalnya di sini harusnya %s, tapi saya ganti dengan %d sengaja gitu ya, maka kemudian dia error gitu ya, error. Sehingga ini
cukup menyulitkan ya, walaupun kemudian bisa saja kita misalkan banyaknya kategori seperti ini, lalu ditutup, terus koma NK, lalu koma lagi variabel yang lain bisa juga. Tapi ini tidak selalu kemudian lebih mudah untuk dilakukan di permasalahan nyatanya, karena nanti kita membutuhkan untuk membentuk string, contohnya untuk query ke database, di data science dan big data. Sehingga kita perlu yang tadi, tapi kemudian memang sintaksnya dengan sintaks yang lama itu cukup merepotkan. Nah, kita lihat kemudian di sintaks Python yang terkini seperti apa. Nah, di sintaks Python yang terkini, saya menggunakan sama seperti tadi. Nah, kita lihat di sini, di sintaks Python yang terkini kita hanya cukup pakai kurung kurawal saja. Kurung kurawal di sini, kurung kurawal di sini, kurung kurawal di sini. Lalu sintaksnya kemudian jadi dot format. Dot format, lalu nama-nama variabelnya tanpa kita perlu mengetahui apakah variabelnya integer, float, atau string. Sehingga kalau kita jalankan, kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Tapi saat sekarang jadi jauh lebih mudah. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena di big data ada variety. Ada begitu banyak tipe format. Nah, struktur datanya ini di JSON, di NoSQL, di database-nya big data, ini kemudian tipe variabelnya bisa bermacam-macam karena dia nanti kita akan bahas di lain modul, dia schemaless. Tidak seperti SQL yang kemudian punya format data, domain data yang sama terus untuk suatu variabel. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini bagaimana kita ngatur berapa banyak koma di belakang suatu float. Nah, itu bisa dilakukan caranya, tapi agak sedikit beda. Kalau diperhatikan, yang tadi sintaksnya adalah %.2f gitu ya. Nah, di sintaks yang baru, perintahnya adalah .2, ya kolon atau .2, lalu titik, lalu 2f. Maka kalau kita lakukan seperti itu, maka kita dapatkan 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, masih tentang print, bahkan kita kemudian bisa variabel yang ada di sini, yang di belakang, itu tidak harus urut kemunculan. Kalau yang tadi kan urut kemunculan, kita kemudian bisa tetapkan misalkan di sini 2, ingat indeks dimulai dari 0 di Python, berarti kalau 2 adalah elemen ketiga, berarti di sini C, 0, 1, 2. Nah, kemudian A sama dengan 0 di sini karena 0 adalah yang pertama, indeks ke 0, dan B 1 karena dia adalah kedua, elemen kedua ya. Jadi kalau kita jalankan, ini pun bisa dilakukan. Jadi ini sangat handy sekali, terutama nanti ketika membuat query-query ke database. Nah, bisa juga kita menggunakan kemudian parameter separator. Ya, jadi misalnya separatornya kita mau ngeprint 3 variabel, kita mau pisahkan dengan misalnya colon atau .2. Maka kita bisa dapatkan seperti itu, 3, 4,5, XYZ. Nah, dengan mudah sekali. Nah, yang lanjut lagi. Nah, yang kemudian bermanfaat ketika kita mengolah data yang besar. Nah, ini kita zamannya big data. Jadi sehingga karena ini juga modul ini bagian dari high performance data science. Jadi selalu kita kaitkan ketika kita mengolah data yang besar. Nah, perintah print itu sebenarnya tidak langsung ditampilkan ketika dia kemudian si komputernya, Python-nya mencapai baris print. Nah, tapi kalau kita membutuhkan, ayo harus ditampilkan segera, maka ada parameter tambahan. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Parameter tambahannya adalah plus sama dengan true. Jadi ini saya contohkan karena untuk yang aslinya kita butuh data yang besar, pemasaran yang besar, sebagai ilustrasi saja saya pakai modul sleep. Sleep pada intinya hanya mendelay gitu ya. Jadi di sini saya delay 1 detik, lalu tapi kemudian kayak punya semacam progress bar gitu ya, semacam progress bar gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perintahnya kalau nanti kalian di big data misalnya menjalankan suatu data yang besar atau perhitungan yang kompleks, nah kalian terus kemudian biasanya dijalankan di terminal. Jarang kalau untuk yang besar jalankan di Jupyter Notebook. Tapi kita kemudian di terminal, command prompt contohnya, atau di Linux atau Macintosh terminal Windows,
itu maka kemudian kita ingin tahu kayak semacam progres. Nah, ketika mengoutputkan, nah itu tambahkan parameter plus sama dengan true agar kemudian ketika baris ini sampai di baris tersebut instruksinya, maka kemudian perintah print langsung dijalankan. Nah, setelah itu perintah print juga sebenarnya bisa dilakukan tidak hanya tampilkan ke layar, tapi kemudian disimpan ke sebuah file. Nah, ini contohnya sederhananya seperti ini. Perintahnya hanya pertama kita open dulu. Nah, ini pernah dibahas di NLPTM 01. Silahkan akses modul tersebut. Lalu kita mau simpan ke file namanya apa? Nah, ini namanya terserah kita. Mau .txt, mau .csv, .html, terserah kita. Tapi file teks ya. Lalu kita bisa kemudian ada parameter berikutnya, W artinya write. Nanti ada lagi parameter berikutnya A dan nanti kita ada R gitu ya, kita akan bahas berikutnya. Kita W dulu, membuat file. Lalu kita printnya sama seperti tadi perintahnya. Lalu tapi kita tambahkan di sini file sama dengan F kecil, di mana F kecil adalah ini. File yang tadi kita buka, di memori berarti terbuka. Nah, ketika kita sudah memprintkan ke file, lalu kita close lagi. Nah, ini kalau kita jalankan, di sini tidak ada outputnya. Tapi kemudian ketika kita buka misalnya Windows Explorer, kemudian ada file baru. File barunya tadi namanya adalah output-python.txt, yang isinya adalah ini output pertama, seperti yang kita harapkan. Nah, kemudian, nah kalau kita kemudian melakukan perintah yang sama, tapi kita lupa lalu kita pakai parameter W lagi. Jadi contohnya di sini ini output pertama lagi, karena opennya pakai W. Ya. Kalau saya jalankan lagi, lalu kita buka lagi filenya, maka dia bukan 2 baris, tapi 1 baris. Jadi hati-hati kalau ketika menyimpan ke dalam file, pastikan parameternya tepat. Karena kalau W itu buat baru, dan kalau udah ada file yang dengan udah ada file dengan nama file yang sama di directory kita, maka dia akan ter-replace seperti itu. Nah, hati-hati terutama kalau untuk pemrograman untuk log. Nah, misalnya log di aplikasi atau website, biasanya kita kepinginnya dia nambah terus di bawahnya dan bukan kemudian menimpa filenya. Nah, kalau kita ingin kemudian perintah printnya nambahin di bawahnya, maka parameternya gunakan A. A dari append, singkatan dari append, jadi menambahkan. Nah, contohnya di sini saya print, ini baru output kedua. Gitu. Nah, terus file sama dengan F gitu ya. Lalu di close, jangan lupa, ini kita jalankan. Maka kalau kita lihat dan buka filenya, maka kita lihat sekarang dia punya 2 baris, gitu ya. Nah, itu. Baik. Itu tentang print ya. Nah, kalau untuk membuka file tidak saya bahas. Silahkan lihat di modul NLPTM 01. Saya sudah membahas sebelumnya bagaimana membaca file teks. Nah, itu ketika kita membahas tentang bagaimana menangani slang dan singkatan di data string gitu ya. Silahkan dibuka. Nah, kemudian bagaimana dengan menulis CSV, file CSV ya. Nah, file CSV ini kan sebenarnya file teks yang hanya dipisahkan oleh koma sebenarnya. Nah, sebenarnya bisa saja kita lakukan seperti itu, sebagai contoh seperti ini ya. Nah, saya bahas dulu ada suatu trik yang cukup menarik nih. Kalau saya punya misalnya list seperti ini, lalu listnya saya jadikan string, nah ini saya hapus dulu deh supaya lebih jelas. Kalau saya jadikan string dari A, nah, maka dia seperti ini. Nah, karena string adalah tuple, maka kita bisa kemudian mengakses indeksnya seperti yang kita bahas di ADSP 1. Jadi misalnya kalau dari 1 sampai -1, akhirnya kita punya string yang dipisahkan dengan koma. Dengan mudah kita membuatnya. Nah, kita bisa sebenarnya memakai trik ini untuk kemudian menuliskan, misalnya kita punya suatu list atau array di Python, lalu kita ingin tuliskan ke CSV. Nah, seperti ini contohnya misalnya. Saya punya misalnya data 2 kolom seperti ini misalnya ya. Maka kita outputkan misalnya namanya output python.csv, kita write gitu ya. Lalu kita tulis dulu
ininya header filenya, misalnya jumlah anak, umur gitu ya, lalu kita printkan ke file sama dengan F seperti tadi, lalu kita looping di data. For D in data, lalu kita lakukan kayak tadi, str dari D, dari 1 ke -1, kita masukkan ke filenya. Kita lihat, kita jalankan, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini berarti, nah kalau kita buka, maka hasilnya seperti yang kita harapkan ya. Seperti yang kita harapkan. Oke, namun saya perlu menyampaikan bahwa cara ini tidak dianjurkan jika datanya ada stringnya. Jadi kalau hanya angka, misalnya integer atau float, maka tidak masalah. Lakukan seperti itu tanpa output modul, itu tidak akan masalah. Akan tetapi jika datanya string, nah ini tricky. CSV itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena kalau kita punya string di dalamnya bisa ada koma, lalu ada backslash di dalamnya, atau ada nanti single quote dan double quote di dalamnya, sehingga tricky sekali. Kalau kita paksakan, misalnya ini saya pakai contoh seperti ini, saya punya tuple of list dari string, lalu kita pakai cara tadi, sama persis, kita jalankan. Nah, kalau kita buka filenya, kalau kita bukanya di Notepad ya, kita bukanya di Notepad, maka sepertinya tidak ada masalah. Wah, terpisahkan dengan koma, ini benar sepertinya. Tapi ketika kita buka dengan Excel, misalnya, maka kita lihat di sini, apakah ada yang ada yang salah. Nah, kalau kita lihat di sini, kemudian, nah ini yang baris ketiga, kemudian ternyata salah. Ini ada di kolom ketiga. Harusnya dia ada di kolom kedua. Seperti itu. Jadi, menuliskan ke CSV, maka kalau dia ada stringnya, saya tidak menyarankan kita menggunakan perintah print. Usahakan gunakan saja modul. Minimal ada 2 modul yang biasa sering dipakai oleh Pythonista, yaitu CSV, modul CSV, dan modul Pandas. Nah, modul Pandas kita akan bahas di ADSP 03, jadi sekarang di ADSP 02 ini kita pakai saja modul CSV. Caranya bagaimana? Mudah sekali, kita tinggal import CSV, lalu perintah pertamanya mirip ya, kayak tadi open filenya, write, lalu new line-nya apa di sini, misalnya saya kasih di sini hanya seperti itu, jadi string kosong. Kalian bisa tambahkan misalnya encodingnya UTF-8 kalau mau. Lalu kita perintahnya adalah f.write, lalu ini adalah headernya ya, jangan lupa \n berarti ganti baris. Nah, lalu untuk memakai modul ini, CSV ini, kita bisa csv.writer lalu cf ini, fc file ini. Kemudian kita looping. Nah, perintahnya adalah write row. Tentu saja ini adalah salah satu macam fungsi di modul CSV, masih ada fungsi-fungsi yang lain, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini kalau kita jalankan, lalu kita kembali ke filenya, sekarang kita buka di Excel. Nah, kita lihat sekarang di baris ketiga, nah dia sudah dituliskan dengan benar, gitu ya. Tanpa kita perlu khawatir kalau seandainya nanti di CSV-nya ada koma, ada single quote, double quote, backslash, dan lain sebagainya, itu sudah dihandle oleh modulnya. Cara lain dengan Pandas kita akan bahas di ADSP 03. Baik. Nah, kemudian saya pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang dalam tanda kutip kelemahan dari Python, tapi sebenarnya bisa juga nanti adalah kelebihan ketika Python dipakai untuk mengolah data yang besar. Baik, yaitu tentang pointer to reference. Mari kita bahas sama-sama. Nah, kalau kita punya variabel misalnya A adalah list 234, lalu B sama dengan A, lalu A kemudian saya tambahkan 7, berarti kan jadi 7, 2, 3, 4, gitu kan, perintah append kita sudah bahas di ADSP 01. Maka kalau saya print A, harusnya 7, 2, 3, 4, dan B, karena B adalah sebelum A ditambahkan, kalau di bahasa pemrograman lain, maka dia adalah 2, 3, 4, gitu ya. Tapi kalau di Python apakah demikian? Mari kita coba jalankan. Ketika kita jalankan, ternyata si B nilainya itu sama dengan A ketika sudah ditambahkan. Padahal di B di sini sama dengan A itu sebelum A ditambahkan.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi di Python kejadiannya begini. Jadi misalnya ini RAM, memori komputer. Lalu ketika kita bilang A sama dengan 234, maka di RAM, di memori kita, dia ada blok gitu ya, yang nyimpen si A. Si A sama dengan 234. Nah, ketika B sama dengan A di Python, dia kalau di bahasa pemrograman lain, dia akan membentuk blok baru. Jadi B di sini sama dengan 234. Tapi kalau di Python tidak. Di Python dia hanya akan membuat B di sini yang merupakan pointer to A. Pointer to A, dia hanya merujuk ke A, tapi kemudian tidak membuat blok memori baru, jadi nggak menuhin memori. Nah, ini can be a good thing and can be a bad thing. Ini jadi a bad thing kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman lain, yang kalau melakukan ini, maka akan ada dua variabel di memori, yaitu B dan A. Kenapa Python seperti ini? Dia karena memang untuk di data yang besar nanti, cara seperti ini itu lebih menguntungkan karena kemudian kita menggunakan memori yang lebih sedikit. Nah, makanya pengguna Python harus memahami hal-hal seperti ini. Karena kalau tidak, nanti bisa salah perhitungannya. Dan nanti programmernya bingung debuggingnya. Di mana ini salahnya? Padahal logikanya benar. Gitu ya. Tapi karena kita tidak memahami hal ini bisa kemudian jadi pitfall kita. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin kemudian mengopi nilai A, gitu ya, mengopi nilai A, membuat blok baru, seperti bahasa pemrograman lain. Maka perintahnya bukan B sama dengan A, tapi B sama dengan A.copy. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, kita jalankan, maka terlihat di sini, sekarang kita punya A-nya seperti ini, B-nya adalah A sebelum hanya ditambahkan, sama seperti bahasa pemrograman lain. Nah, ini perlu dipahami oleh para pengguna Python. Nah, berikutnya, kita akan lanjutkan lagi. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang zipping list. List atau tuple bisa di-zip. Jadi dipasangkan. Dipasangkan satu-satu dan pada kalau orang matematik bilangnya. Nah, contoh. Misal, saya punya list hari. Minggu, Senin, Jumat. Lalu saya punya B adalah kegiatan. Misalnya libur, kerja tapi ingin libur. Lalu kita bisa lakukan seperti ini. For A, B, in zip A, B, lalu kita print. Seperti itu. Nah, kalau kita jalankan, maka kemudian kita bisa dapatkan hasil pemasangan gitu ya. Misalnya Minggu libur, Senin kerja, Jumat kerja tapi ingin libur. Nah, menariknya lagi nanti, ini kalau misalnya saya tambahkan, misalnya di sini Selasa, tapi B-nya tetap 3 elemen. Nah, ini kalau kita jalankan, maka dia tidak error. Dia kemudian menyesuaikan ke list dengan panjang yang terpendek seperti itu. Nah, ini bisa juga ini kalau bagi programmer sejati ini tidak suka karena kemudian bisa membuat inkonsistensi ya. Tapi bagi sebagian yang lain ini mungkin menguntungkan karena kemudian fleksibel. Nah, ini preference masing-masing seperti itu. Yang jelas kita perlu mengetahui hal ini di Python. Nah, ini sangat bermanfaat terutama ketika mengolah data, misalnya memasangkan antara suatu variabel dengan variabel yang lain seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tipe data ini, date, tanggal, date time, tanggal dan waktu gitu ya. Karena kemarin kita belum sempat membahas struktur data ini, sedangkan nanti di ADSP 03 kita akan membahas struktur data Python yang lebih tingkat lanjut, lebih advance. Nah, tipe data waktu ini banyak ditemukan di data science dan di big data. Banyak sekali data bergantung waktu. Bagaimana kita menghandle data ini? Nah, kita pakai modul namanya datetime. Di datetime ini formatnya begitu beragam. Format waktu di YouTube dengan format waktu di Twitter, format waktu misalnya di website itu berbeda-beda. Sehingga kita perlu tahu kode-kodenya. Nah, misalnya waktu itu ditulis dengan misalnya 01, misalnya 01
12 2020 misalnya. Ada yang kemudian bulannya di depan, ada bulannya di belakang, ada yang kemudian ada harinya, ada yang kemudian ada jamnya, jamnya ditulis 24 jam atau 12 jam. Nah, itu zaman dulu programmer ngapalin. Kemudian misalnya seperti ini ya, misalnya Jun lalu disingkat itu persen B kodenya. Lalu misalnya tanggal seperti ini, tahun ada yang 4 angka, ada yang 2 angka. Yang 4 itu persen Y huruf besar, yang 2 angka persen Y huruf kecil. Programmer zaman dulu itu kemudian ngapalin kayak gini, atau paling nggak punya kayak semacam kamusnya gitu. Nah, tapi zaman sekarang itu mudah sekali. Silahkan buka website ini, lalu kita bisa drag and drop format waktu yang mau kita rubah ke dalam date and time. Itu silahkan nanti dibuka websitenya, lalu dicoba memasukkan drag and drop format ini. Nanti akan didapatkan kodenya seperti ini. Sangat mudah sekali zaman sekarang. Oke. Nah, kemudian ini merubah dari string di sini kita rubah ke format waktu, ya, date time. Jadi D1 itu tipenya sudah waktu. Kalau dia tipenya sudah waktu, maka kita bisa mengakses setiap informasi waktu di dalamnya, misalnya harinya atau bulannya. Dan kemudian kita bisa melakukan komparasi, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Ini saya contohkan seperti ini. Ya. Nah, ini penting sekali nanti terutama di data science. Ketika kita misalnya menghitung korelasi di text mining misalnya, kita bisa menghitung hubungan, relasi dari suatu kata ke kata yang lain di suatu interval waktu tertentu. Nah, kita akan bahas nanti di NLPTM ketika kita membahas tentang text analytics. Maka itu butuh waktu. Kalau kita misalnya mau trend analisis atau time series di ARIMA atau vector autoregresif atau Prophet ya, model time seriesnya Facebook di big data dan seterusnya. Nah, itu nanti butuh manipulasi variabel bertipe waktu ini. Oke, jadi kita sudah bahas ya. Jadi lain kali saya tinggal menggunakan saja. Berikutnya, nah, inti dari ADSP 02 ini kita akan bahas tentang fungsi di Python. Ya. Fungsi di Python mudah sekali, jadi hanya kemudian cukup menyatakan nama fungsinya. Jadi diawali dengan perintah def, define, def itu define, lalu nama fungsinya, lalu dalam kurung, kemudian apa parameter dari fungsinya. Jadi ini contohnya di sini ada A dan B. Nah, biasakan dalam kasus nyata ketika teamwork di tim data science, kalau kita buat fungsi lalu kita pakai ini ya, keterangan dari fungsinya. Misalnya ini adalah contoh fungsi apa, inputnya apa, tipenya apa, lalu outputnya apa, misalnya seperti itu. Terus kita ditambahkan juga tipenya apa. Nah, ini bisa seperti ini contoh sederhana saja, misalnya A tambah B tambah A kuadrat. Lalu return C adalah apa yang di return. Bisa juga di sini nggak usah pakai C, langsung aja ini dituliskan di bawahnya juga bisa. Nah, ini tapi karena lagi belajar dari dasar, saya sengaja melakukan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lakukan, misalkan di sini ada C sama dengan 3, seperti ini. Lalu D sama dengan 7, lalu kita coba masukkan ke dalam fungsinya, jumlah, nama fungsinya jumlah. Lalu C, D, maka hasilnya berarti 3 tambah 7 tambah 3 kuadrat. Yaitu adalah 19. Seperti itu. Nah, kelebihan dari kita kemudian memberikan keterangan seperti ini, ya, keterangan seperti ini, bayangkan kita kemudian jadi data scientist. Nah, sudah disampaikan di modul DSBD 02, yaitu ketika kita membahas tentang profesi data science, profesi terkait data, maka di situ ada bahwa disampaikan bahwa data scientist dan data analis biasanya bekerja dalam tim. Nah, kalau bekerja dalam tim, kita kemudian bisa bagi-bagi tugas, si A mengerjakan fungsi ini, si B mengerjakan fungsi itu, gitu ya. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, lalu ketika digabungkan pekerjaannya, lalu seseorang ingin tahu fungsi ini sebenarnya apa sih, nah itu bisa kemudian melakukan hal ini. Jadi help fungsi jumlah, maka kemudian muncullah keterangannya, ya, keterangannya. Oh, keterangannya fungsi jumlah adalah apa yang kita tuliskan di name string ini, seperti itu. Nah, ini sangat bermanfaat
ketika kita bekerja secara teamwork ya, di tim data. Oke. Nah, di Python, ini sangat luar biasa sekali Python. Makanya kemudian saya punya pengalaman bahasa pemrograman belajar lebih dari 7 bahasa pemrograman. Karena sudah dari dulu zamannya Assembler, Basic, Pascal, C, Fortran, dan lain sebagainya, MATLAB, PHP, itu saya pelajari, Java. Tapi begitu saya kemudian menggunakan Python, saya langsung jatuh cinta. Kenapa begitu? Karena benar-benar fleksibel sekali, simpel sekali. Nah, kita bisa di Python kemudian punya initial value di fungsinya. Jadi misalnya seperti ini. Lalu sekarang saya punya initial value. Misalnya B-nya sama dengan 5. Nah, initial value ini di data science sangat bermanfaat sekali karena ada nanti misalnya model-model atau distribusi probabilitas. Dia biasanya punya nilai parameter yang standar. Misalnya normal 0,1 seperti itu. Nah, min dan variansnya, minnya 0, variansnya 1, seperti itu. Nah, kita bisa di Python melakukan hal itu. Misalnya saya contohkan di sini jumlah, lalu parameternya A, B-nya 5. Lalu yang dilakukan di fungsinya adalah C sama dengan B tambah A kuadrat. Nah, kalau kita kemudian ingin memanggil fungsi ini menggunakan ini, dan B-nya menggunakan nilai standar, maka kita cukup memasukkan satu parameter saja, si A-nya saja. Kalau kita lakukan seperti ini, kita jalankan, dia tidak error. Maka kemudian dia 7 ini adalah nilai A. Jadi B-nya kemudian tidak disebut, maka pakai initial value-nya 5. Jadi 5 tambah 7 kuadrat, 54. Seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali. Nah, dan di data science ini sangat bermanfaat karena banyak fungsi-fungsi kemudian yang memiliki default value di distribusi probabilitas atau di model-model supervised learning, itu ada kemudian nilai-nilai parameter yang default. Dan parameternya biasanya di data science banyak. Jadi kalau kita harus inputkan semua, padahal nilainya sama terus, itu akan sangat mengganggu sekali di codingnya. Tapi di Python, kita tidak perlu melakukan itu. Ini sangat handy sekali. Nah, kita juga bahkan kemudian memasukkan default value untuk semua parameter dari fungsinya. Sehingga kemudian kalau kita punya seperti ini, kita bisa kemudian fungsinya dipanggil tanpa memasukkan parameter apa-apa. Itulah mengapa di Python kita kadang-kadang punya misalnya fungsi-fungsi yang dipanggil terus tanpa parameter, tapi bisa. Nah, karena kemudian parameternya adalah default value, seperti itu. Nah, ini kelebihan dari Python. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep variabel lokal dan global. Apa itu variabel lokal dan global? Mari kita bahas sama-sama. Di sini saya punya sebuah fungsi yang namanya fungsi pakai P. Nah, ini fungsinya orang Sunda. Punya 2 parameter A dan B. Yang dilakukan fungsinya kemudian di dalamnya adalah A sama dengan B plus 5. Saya sengaja melakukan hal ini. Lalu return hasilnya. Lalu di luar fungsi itu, di main programnya, saya punya A sama dengan 10. Nah, ini disebut variabel global. Variabel global. Nah, apa yang didefinisikan di dalam fungsi, itu disebut variabel lokal. Nah, kemudian ketika kita jalankan fungsinya, fungsi lalu A, 2, maka masuk di sini nilai A 10 ya. Masuk awalnya nilai A 10. Tapi kemudian di dalam fungsi A-nya di rewrite, ditulis ulang. Jadi sebagai 2 plus 5. Berarti 2 plus 5, 7. Return A jadi 7. Nah, kemudian tapi ketika saya print A, maka nilainya tetap 10. Yaitu yang ada di global. Yang di lokal ini, dia tidak merubah nilai A yang di luar fungsi. Karena dia variabel lokal. Nah, mari kita bahas ini secara perlahan. Karena ini merupakan sesuatu hal yang penting di big data. Bayangkan kalau A-nya bukan sebuah angka, tapi data yang besar. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, maka di RAM, di memori, itu akan ada 2 variabel. Jadi si A yang di global, lalu nanti ada lagi A yang di lokal. Nah, kalau A-nya adalah data berukuran besar, ketika kita melakukan hal ini, kita kemudian meletakkan
nilai parameter di sini, kemudian di kiri sama dengan, maka ada copy memory istilahnya. Nah, ini kalau di big data, bisa mengakibatkan penggunaan memori besar. Walaupun sekarang memori sudah besar, tapi karena datanya besar, kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana kita kemudian menanganinya? Bagaimana sebaiknya gitu ya, supaya tidak terjadi copy memori? Bagaimana kemudian kalau kita mau melakukan hal seperti ini, tapi tidak terjadi copy memori? Nah, di Python, kita perlu memahami cara kerja Python. Nah, kalau ini saya rubah jadi namanya variabel C, lalu ini D misalnya, seperti ini. Kemudian, ini misalnya saya hapus saja, supaya lebih simpel gitu ya. Nah, seperti ini, lalu ini saya ganti jadi seperti tadi, D plus 5. Gitu ya. Lalu saya jalankan, maka bedanya yang ini dengan yang tadi, gitu ya. Walaupun sepertinya di sini ada lokal variabel C dan D, tapi itu bukan copy memory. Jadi yang terjadi adalah di Python, kalau kita lakukan seperti ini dan sebaiknya lakukan ini. Kalau Anda programmer Python, nah si A ini ada di memori, dia global. Jadi A. Nah, ketika kita manggil fungsi ini, walaupun dia namanya C dan D, tapi C ini hanya pointer to A. Hanya pointer to A. Jadi di Python, di memorinya, ketika kita melakukan seperti ini, tidak ada copy memory. Yang C hanya pointer ke A. Ini perlu dipahami, ya, terutama ketika mengolah data yang besar. Bagaimana kemudian kita menghindari penggunaan memori yang tidak perlu. Berikutnya, kita membahas tentang bagaimana kalau kita ingin merubah nilai global, suatu variabel global di dalam fungsi. Nah, sintaksnya di Python adalah di dalam fungsinya kita tambahkan global, lalu variabel global yang kita ingin rubah nilainya. Contoh, misal ada A sama dengan 3 nilainya, lalu C sama dengan 7. Di dalam fungsinya kita nyatakan global C. Nah, kalau kayak gini berarti dia akan merubah nilai dari variabel yang ada di global. Nah, C sama dengan C kali 5 berarti 7 kali 5, 35. Lalu return A kali C, 35 dikalikan 3 adalah 105. Nah, kalau kita jalankan fungsinya, print C awalnya adalah 7, lalu di sini fungsi A adalah 105. Nah, kalau saya printkan lagi di sini, misalnya setelah ini saya printkan lagi nilai C, ya, seperti ini, maka nilainya dia sudah berubah menjadi 35, tidak lagi menjadi 7. Jadi itu adalah cara kita merubah suatu variabel global di dalam fungsi. Secara umum, ini bukan good practice di pemrograman. Tapi di data science ada permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks. Nah, kita terpaksa melakukan hal seperti ini. Secara umum ini tidak baik dilakukan, lakukan hanya kalau terpaksa. Dan biasanya kalau sudah banyak pengalaman di data science akan menemukan hal-hal yang kemudian kita memakai global variabel seperti ini. Selanjutnya kita membahas tentang output-nya. Jadi output dari fungsinya. Nah, output dari fungsinya tadi di beberapa contoh sebelumnya hanya satu nilai. Tapi di Python kita bisa kemudian membuat output-nya itu lebih dari satu nilai. Contohnya di sini ada sebuah fungsi, parameternya A dan B, lalu output-nya adalah A plus B dan A, B. Nah, di Python, output yang multi seperti ini, lebih dari satu, ini adalah tuple. Jadi di Python selalu kalau kita nulis sesuatu, misalnya A, B, ini maka otomatis diartikan oleh Python sebagai tuple. Gitu ya. Tapi tidak perlu menulis kurungnya. Tidak perlu menulis kurungnya. Jadi contohnya di sini ada fungsi FAB, return A plus B dan A kali B. Lalu kita misalkan di sini C, D sama dengan F 3,2, maka hasilnya adalah 3 tambah 2 dan 3 kali 2, yaitu 5 dan 6, seperti itu. Nah, banyak kejadian di data science kemudian, biasanya, terutama kalau modul-modul besar seperti scikit-learn, modul seperti SciPy, NumPy, dan lain sebagainya, ada fungsi-fungsi yang kemudian menghasilkan output banyak. Tapi kita perlunya misalnya hanya 1 atau 2. Nah, ini sering kejadian. Maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, caranya adalah terkadang ada programmer yang pakai tanda underscore untuk kemudian saya nggak pakai
gitu variabel output itunya seperti ini. Jadi kalau dijalankan di sini ya sudah D-nya 5. Atau cara lain adalah kemudian karena outputnya tadi adalah tuple dan kita sudah bahas sama-sama di pertemuan sebelumnya, tuple kita bisa akses dengan indeksnya, maka kita bisa lakukan seperti ini. Maka kita ambil indeks pertamanya, berarti di sini A plus B. Nah, kalau kita jalankan, kemudian D-nya adalah 5, karena 3 tambah 2 adalah 5. Kalau kita perlunya misalnya yang kedua, tinggal kita ganti indeksnya jadi 1, maka kemudian hasilnya 6, karena di sini output yang keduanya adalah 6, 3 kali 2, seperti itu. Nah, ini handy sekali di Python. Selanjutnya di Python, kemudian kita bisa menggunakan map function. Nah, ini sebenarnya bagian dari fungsi level advance nanti ketika kita membahas functional programming. Tapi kita akan bahas sedikit di sini karena ini sangat bermanfaat untuk hal-hal dasar juga. Baik, mari kita contohkan dengan di sini. Pertama misalkan L-nya adalah input, masukkan array atau list di situ. Lalu berikutnya di split. Nah, kita bahas di NLPTM 01, split artinya memisahkan berdasarkan spasi seperti itu ya. Jadi ketika saya jalankan, misalnya seperti ini, lalu saya masukkan misalnya 3, 4, 5, 2, seperti itu, lalu saya enter, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia jadi list of a string dari angka-angka. Tapi kan kalau seperti ini kita inginnya dia bukan string kan, tapi kita lihat di sini dia string. Nah, bagaimana kemudian kalau kita pakai cara yang biasa, maka kemudian untuk merubah string tadi menjadi integer, maka perintahnya pakai list comprehension seperti di ADSP 01. Integer L for L in L besar. Maka kemudian kita lihat sudah tidak ada single quote-nya, berarti sudah menjadi integer. Tapi di Python ada cara yang lebih mudah lagi dengan menggunakan fungsi map. Jadi kita tinggal bilang list, lalu map, apa yang fungsi mau kita lakukan terhadap listnya. Jadi seperti ini, maka kita lihat maka hasilnya sama. Nah, ini jadi lebih cepat, lebih efisien di Python. Nah, contoh lainnya lagi, misalkan seperti ini. Misal kita punya fungsi. Nah, ini contohnya di data science ketika nanti kita ingin mentransformasi variabel. Misalnya ditransformasikan seperti ADSP 01 ke per X atau akar X atau E pangkat X ketika kita misalkan mau mencari diregresi misalnya, seperti itu. Karena regresi linear, kalau kemudian ada variabel yang sebenarnya hubungannya tidak linear, maka kemudian kita transformasi terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini ada fungsi, namanya kuadratkan. Parameternya X, lalu dia return-nya adalah X kuadrat, misalnya X kali X. Kita punya kemudian data seperti ini, list ya, 2316, lalu kita ingin kuadratkan setiap elemennya. Dengan fungsi map, kemudian kita bisa untuk mengatakan list map kuadratkan, lalu ini kuadratkan adalah fungsinya. Kalau tadi kan int, jadikan integer, tapi sebenarnya tidak harus int. Jadi sembarang fungsi kita bisa masukkan di sini di mapnya. Nah, kalau kita panggil map, maka fungsi ini akan dijalankan untuk setiap elemen di sini. Jadi setiap elemen di A dia masukkan ke sini, lalu dia letakkan di sini dalam sebuah list. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah seperti itu. Maka kita lihat di sini, setiap elemen di A, kemudian hasilnya dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ini adalah map function. Nah, ini sebenarnya bagian dari map reduce. Map reduce di functional programming sebenarnya melakukan hal seperti ini, tapi di distributed nodes. Nah, oke. Nah, kemudian di Python masih ada lagi tentang fungsi di Python, yaitu ada args dan quarks. Apa itu args dan quarks? Mari kita bahas sama-sama. Nah, di Python ada args, arguments, terus ada quarks, keywords arguments ya. Kita lihat apa maksudnya ya. Misal di sini saya punya sebuah fungsi. Nah, fungsinya namanya tangkap parameter. Ya, tangkap parameter. Lalu parameter dari fungsinya agak berbeda dari tadi. Nah, kita kemudian ada args dengan satu asterisk. Lalu ada quarks dengan 2 asterisk seperti ini.
Nah, kemudian di dalam fungsinya, kemudian saya di sini tipe dari args, lalu args-nya nilainya apa, hasil dari input ini, lalu tipe dari quarks, di sini quarks, lalu nilai dari quarks-nya. Nah, kalau kita punya seperti ini, ya kita jalankan dulu, lalu kemudian kita isi, nah, kita panggil parameter fungsinya, mohon maaf, kita panggil fungsinya, lalu di sini ada 1, 2, 3, jadi dia hanya parameter fungsi tanpa nama variabel. Lalu kemudian di sini ada quark, keyword argument, lalu ada nama variabelnya A4, B5. Kemudian kita bisa panggil fungsinya, maka kita dapatkan di Python dia bisa kemudian mendapatkan seperti ini. Jadi args di sini tuple. Nah, ini ditangkap sebagai tuple, nilainya 1, 2, 3. Nah, ini ditangkap sebagai keyword argument jadi dictionary ya. Dictionary. Nah, seperti ini dia kelasnya adalah dictionary. A4, B5 seperti itu. Nah, ini bermanfaat untuk apa? Ini di Python, di data science bermanfaat untuk fungsi yang manggil fungsi lagi. Contohnya di matplotlib nanti, divisualisasi di data science, di mana nanti keyword argumen dari fungsi lain, nah itu adalah input dari fungsi yang lain lagi gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba dengan contoh lain di sini misalnya seperti ini. Nah, ini maka tuple si A gitu ya, lalu keyword di sini adalah dictionary itu. Atau contoh lain seperti ini. Nah, contoh lain seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan lebih jelas dengan contoh ketiga ini. Misal saya punya variabel T di sini dan punya variabel D berupa dictionary. Nah, kita kemudian bisa panggil lewat fungsi kita lalu asterisk T dan double asterisk D. Nah, kalau kita lakukan, maka kita panggil hasilnya sama seperti tadi. Seperti itu. Masih tentang fungsi, berikutnya ada fungsi di Python yang namanya fungsi lambda. Nah, fungsi lambda ini adalah fungsi yang biasanya dipakai oleh Pythonista, para programmer Python, untuk fungsi sementara yang sederhana dan dia disposable, yang tidak dipakai lagi berikutnya, hanya dipakai di beberapa bagian khusus saja. Seperti itu. Contohnya misalnya untuk fungsi polinomial, atau fungsi-fungsi transformasi sederhana atau input dari fungsi lain. Nah, seperti apa fungsi lambda di Python? Mari kita lihat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya punya F besar. Nah, F besar ini adalah fungsi lambda di mana inputnya adalah parameternya adalah A kecil, lalu outputnya adalah A tambah 10. Nah, sehingga kalau kita definisikan seperti ini, maka F5 adalah 15. Karena 5 tambah 10, 15. Nah, kemudian mungkin kita bingung, kenapa seperti ini? Kenapa nggak kayak tadi aja, def F, lalu parameternya A, lalu returnnya A plus 10. Kenapa kita capek-capek mempelajari sintaks baru lagi gitu ya. Nah, penggunaannya nanti contohnya adalah untuk ingat Zen dari Python. Kita punya fungsi seperti ini, misalnya menjumlahkan ketiganya, atau misalkan di sini jadi kali, seperti itu. Maka dia bisa hanya satu baris, ya, satu baris, simpel sekali. Nah, terakhir kita kemudian bisa menggunakan lambda function tadi. Contohnya misalnya ketika kita ingin mengurutkan suatu list of tuple. Tapi kita ingin mengurutkan misalnya berdasarkan elemen yang pertama. Misal di sini saya punya sebuah list of tuples, gitu ya, namanya pairs. Nah, di dalamnya adalah tuple-tuple di sini 2 dimensi, yaitu angka, lalu misalnya ada string seperti ini. Tapi saya ingin urutkan ini misalnya berdasarkan elemen pertamanya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga di sini, dan seterusnya. Nah, perintahnya bisa kita gunakan lambda function tadi. Nah, kita punya fungsi short di list, tapi shortnya itu hanya untuk satu elemen. Nah, kalau 2 elemen seperti ini kita bisa bilang short, lalu kita buat lambda function. Jadi kita namakan i lambda functionnya di sini adalah parameternya p dan kita ngambilnya adalah elemen pertama gitu ya.
Maka kalau kita lakukan seperti ini, kita jalankan, dan ingat di sini, di Python, kalau seperti ini, perintah sort, kita sudah bahas di ADSB 01, dia adalah in place. Dia hanya memindahkan parameter saja, sehingga sangat efisien sekali dan cocok untuk big data. Jadi kita tidak perlu menuliskan pairs sama dengan pairs.short, tapi cukup pairs.short, dan ketika kita panggil lagi nilai pairs-nya, dia sudah terurut berdasarkan elemen pertama dari listnya. Cukup sampai di sini untuk ADSB 02. Kita akan lanjutkan nanti di ADSB 03. Kita membahas kemudian struktur data yang lebih advance di Python. Nah, itu ada array, ada matrix, ada data frame, ada map. Sampai jumpa di video berikutnya.